Halo, bertemu lagi dengan saya, Yanti. Pada kesempatan ini, kita cukup bahas yang ringan-ringan aja ya, tapi masih berkenaan dengan politik. Di akhir pekan ini, kita disuguhi dengan drama-drama politik yang penuh dengan intrik, syarat taktik, dan sangat menarik. Kabar mengejutkan datang dari Rumah Tangga Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Nah, di sini terjadi perpecahan pada Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sebenarnya, perpecahan ini memang sudah lama diprediksi oleh banyak pihak. Karena hubungan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS itu kan memang kurang harmonis dari dulu sejak awal mereka membentuk koalisi. Dan ini juga berkaitan dengan penentuan cawapres untuk pasangannya Anies. Tapi yang mengejutkan bukanlah soal perpecahan rumah tangga mereka, melainkan siapa sosok pelakor yang merusak rumah tangga koalisi mereka. Yang kita tahu selama ini kan, yang dipacari oleh Anies selama hampir setahun ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Itu loh, sang pangeran muda yang tampan dan menjadi pewaris tahta Cikeas. Nah, kemarin tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba Anies memperkenalkan pasangan barunya ke publik, yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yaitu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Padahal nama Cak Imin itu sama sekali tidak masuk dalam radar cawapresnya Anies. Bahkan di grup-grup gosip politik yang beredar di tetangga pun sama sekali tidak ada nama Cak Imin. Malahan kandidat terkuat cawapresnya Anies itu adalah Pangeran Tampan Cikeas. Sedangkan orang-orang yang pernah digosipkan, pernah didekati oleh Anies itu seperti Kofifa Indar Parawansa, Susi Puji Astuti, Andika Perkasa, bahkan Mahfud MD, dan yang terbaru itu adalah Putri Gus Dur, Yedi Wahid. Nah, gimana sih kita nggak kaget? Karena Anies dan Caimin itu kan masing-masing sudah punya koalisi yang berbeda, bahkan saingan pula. Jadi ibaratnya Anies dan Caimin, mereka masing-masing sudah berkeluarga. Tapi kok bisa ya mereka jadian? Jadi tokoh pelakor yang merusak rumah tangga koalisi perubahan ternyata adalah Caimin. Kalau konteksnya sudah berbicara tentang pelakor, itu berarti dia adalah sosok antagonis dalam drama politik yang sedang kita bahas ini. Saya tiba-tiba teringat dengan film Joker. Nah, kalau kalian pernah nonton film Joker yang mengisahkan bagaimana tokoh Arthur Fleck itu menjadi Joker, tokoh yang jahat dalam film tersebut. Di sana itu dikisahkan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Jadi menurutku ada kemiripan antara tokoh Joker ini dengan Caimin. Kalau kalian ada nonton konten saya yang speak up berjudul Ganti Koalisi Singkirkan Caimin, itu ada dibahas tentang bagaimana seorang Caimin ini dikhianati pasangan koalisinya, yaitu Prabowo Subianto. Nah, kalau kalian belum nonton, habis ini ditonton dulu ya, di Kanal 3 juga. Biar kalian itu tahu bagaimana alur ceritanya bisa nyambung di sini. Nah, di Koalisi Indonesia Maju, Caimin itu sempat diperlakukan dengan kurang etis atau kurang pantas lah oleh Prabowo. Karena ketika hari Senin, ketika Prabowo membahas perubahan nama koalisi bersama dengan Golkar, PAN, dan PBB, Caimin dan PKB itu sama sekali tidak diajak dan dilibatkan untuk pembahasan perubahan nama itu. Jadi ibaratnya, Caimin ini seperti seorang istri pertama yang sudah dicampakkan oleh pasangannya
yang baru saja mengawini 3 istri muda sekaligus. Dan yang namanya istri muda itu kan udah pasti lebih menarik daripada istri tua ya. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Cak Imin ketika dikhianati oleh Prabowo. Dan rasa sakit hati itulah yang kemudian membuat dirinya ingin menunjukkan kepada mantannya bahwa dia bisa juga loh mendapatkan pasangan yang baru, yang jauh lebih baik, jauh lebih muda daripada mantannya. Dan pucuk dicinta, bulan pun tiba. Cak Imin yang membawa dendam bertemu dengan Anies Baswedan yang memang dari dulu mencari seorang pasangan yang bisa membawa gerbong suara Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, Anies ini ternyata gercep juga loh. Karena setelah jadian dengan Cak Imin, Anies langsung gaspol bersafari politik dengan berziarah ke makam pendiri NU dan bersilaturahmi ke tokoh-tokoh penting di Jombang, Jawa Timur. Nah, salah satu tokoh yang dikunjungi oleh Anies adalah ibundanya Cak Imin. Dan di kesempatan itu, mereka meminta doa restu dari sang ibunda Cak Imin agar hubungan mereka itu bisa berjalan mulus hingga ke pelaminan. Yang pelaminan itu maksudku sebagai itulah sampai pendaftaran capres dan cawapres. Duet antara Anies dan Cak Imin sepertinya memang sudah berjalan ke tahap yang lebih serius. Karena memang pasangan Anies kali ini sudah direstui oleh Surya Paloh. Itu loh, si Om Brewok sebagai ketum dari Partai Nasdem yang memang pertama kali mengusung Anies sebagai bakal calon presiden untuk 2024. Dan orang yang paling menderita di sini, di drama politik ini adalah AHY. Padahal pengorbanan AHY ini tak tanggung-tanggung loh selama ini. Padahal pengorbanan AHY selama ini tak tanggung-tanggung loh. AHY bahkan rela merendahkan dirinya sebagai ketua umum partai dengan tengah malam pergi ke bandara hanya untuk mengantarkan Anies yang hendak pergi naik haji. Dan kemudian kembali lagi menjemput kepulangan Anies di bandara. Padahal AHY ini ketua umum loh. Masa sampai rela melakukan hal seperti ini? Lagi pula siapa si Anies? Bukan ketua umum, bukan kader lagi. Tapi yang gitulah. Tapi memang gitulah sifat Anies Baswedan yang sesungguhnya. Kalau kalian masih ingat, Anies itu kan dulu juga pernah main di drama politik yang lain yang bertema pengkhianatan terhadap mantan Letnan Jenderal TNI. Ingat nggak? Yang ceritanya tentang Anies ingkar janji tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden jika Prabowo hendak maju sebagai calon presiden. Nah, udah ingat kan? Ya, saya rasa sampai di sini dulu ya pembahasan hari ini tentang drama-drama politik yang penuh intrik, syarat taktik, dan menarik. Bersama saya Yanti, bye-bye.